Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini kiriman dari beberapa mahasiswa sekolah tinggi Alkitab ya, STAOL ya. Begini judulnya, Kristen suka berdalih, saudara. Berdalih ya. Bikin alasan melulu gitu ya. Kalau kita mendasarkan 2 Timotius 3, baca mulai dari ayat 1 terus ke bawah itu ya. Keadaan manusia pada akhir zaman lah ya. 2 Timotius 3 mulai dari ayat 1 terus baca aja. Setidaknya sampai ayat 10, 7, 8 atau ayat 7 atau ayat 8 lah ya. Di ayat 3 disebutkan berlagak tahu. Sok tahu. Sok tewuh gitu. Sok tewuh. Di ayat 4 menuruti hawa nafsu, lebih menuruti hawa nafsu daripada tunduk pada Allah ya. Di ayat 5 secara lahiriah melakukan ibadah, ini dia ya. Di ayat 7 tapi dia mengingkari kekuatan ibadah. Ayat 7 tidak akan pernah mengenal kebenaran ya. Sudah ditulis di dalam Alkitab ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8 deh ya. Ya, berlagak tahu, kemudian lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah melakukan ibadah tetapi mengingkari kebenaran dan kekuatannya. Ayat 7 tidak akan pernah mengenal kebenaran. Apakah kebenaran? Akulah jalan dan kebenaran. Nah, itu dia ya. Siapa dia? Yesus. Oke. Baik, Kristen yang suka berdalih ya. Berdalih aja, cari alasan melulu. Itu Kristen suka berdalih ya. Nanti Anda akan bikin tepuk jidat gitu kalau denger ini ya. 1, soal baptisan ya. Matius 28 ayat 19. Yesus memberi perintah amanat agung ke para rasul. Hai rasul, Yesus sudah bangkit nih ceritanya. Matius 28 ayat 19 itu Yesus sudah bangkit. Nanti beritakan Injil ke seluruh bumi, baptiskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini perintah dari siapa? Perintah dari Yesus. Untuk siapa? Untuk para rasul. Ya tentu saja dan orang-orang waktu itu ya, rasul dan para murid-murid pengikut-pengikut Yesus ya. Lalu kenapa rasul nggak melaksanakan ya? Disuruh baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, suruh memberitakan Injil, yang memberitakan Injil dilakukan, tapi baptis Bapa, Anak, Roh Kudus kenapa tidak dilakukan? Ya, rasul-rasul tahu baptis Bapa, Anak, Roh Kudus syaratnya harus ada Bapa, Bapa itu Allah, harus ada Anak, Anak itu Yesus. Lalu harus ada Roh Kudus, ya toh? Ketika Yesus sudah naik ke surga, anak udah nggak ada, itu anaknya udah nggak ada, Yesus fisik udah nggak ada, yang ngobrol sama Yesus udah nggak ada. Maka rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus, padahal disuruhnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48, Kisah 2 ayat 38, Kisah 8 ayat 16, Kisah 19 ayat 5. Tidak ada lagi rasul-rasul yang membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa ya? Karena rasul tahu Yesusnya itu Allah. Yesus anak fisik udah nggak ada. Kalau Anda hari ini masih membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, ya hadirkan Yesus fisik dong. Terus berdalih. Ya, biasa ya, berdalih. Yesus kan nggak hadir lewat fisik tapi melalui Roh Kudus. Jadi kami membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah anaknya mana? Anaknya ya Roh Kudus. Berarti membaptis dalam nama Bapa, Roh Kudus dong. Ya nggak tahu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu berdalih. Ya, demi mendirikan kebenaran sendiri. Kan tadi sudah dibilang di 2 Timotius 3 ayat 7, tidak akan pernah mengenal kebenaran. Dia nggak ngerti konteks waktu. Dulu Yesus jadi manusia, lalu bangkit, mati disalib, lalu bangkit, nyuruh baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang disuruh rasul-rasul nggak melaksanakan, tapi melaksanakan baptisan dalam nama Yesus Kristus.
Rasul-rasul ngerti Yesus sudah jadi Allah. Rasul itu ngerti, paham. Lah ini pendeta kan nggak paham. Pendeta nggak paham lalu maki-maki, cari dalih. Rasul itu salah. Rasul disalahin coba. Alkitab itu salah. Mana yang melarang baptis Bapa, Anak, Roh Kudus? Mana? Itu berdalih, ya no? Rasul-rasul tidak ada yang membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus lalu mereka berdalih. Mana yang melarang baptis Bapa, Anak, Roh Kudus? Ya, karena apa? Karena tidak akan pernah mengenal kebenaran. Mereka tidak pernah mengenal kebenaran. Itu sudah tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 7. Nggak ngerti, mampet aja pikiran tuh. Ya, mereka selalu begitu. Tunjukkan ayat Alkitab yang mengatakan dilarang membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Gitu. Makanya Alkitab itu perlu hikmat. Ya, Alkitab itu bukan seperti buku biasa terus ada keterangan note. Maka dengan ini Yesus melarang membaptis Bapa, Anak. Ya nggak kayak begitu. Kayak begitu namanya bukan kitab suci. Kitab suci perlu dipahami memakai hikmat dari Yesus. Lukas 24 ayat 45. Yesus yang membuka. Kalau kita paham kenapa rasul-rasul disuruh baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, kok baptisnya dalam nama Yesus? Karena rasul-rasul tahu. Lah kalau aku membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, Yesusnya mana? Yesus manusia udah nggak ada. Anda yang masih ngotot baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda harus hadirkan tuh Yesus manusia. Makanya ikutin rasul. Yesus membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak usah Anda berdalih mana ayat Alkitab melarang baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Aduh, saya mau ngomong gimana ya? Mana yang melarang baptis percik katanya. Mana pernah bayi-bayi ya, mirip-mirip kayak gitulah. Nomor 2, doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 15. Yohanes 16 ayat 26 Yesus ngomong, nanti akan tiba saatnya kamu doa kepadaku. Ini yang diomongin siapa? Ngomong ke siapa? Ke rasul. Rasul-rasul langsung tahu. Sejak saat itu para rasul tidak ada lagi yang doa Bapa kami. Lalu para pendeta-pendeta Tritunggal ini berdalih, mana ayat yang mengatakan melarang doa Bapa kami? Aduh, aku mau bicara apa ya? Nggak tega lah. Kisah 4 ayat 29 sampai 31 itu doa kepada Tuhan Yesus ya. Lalu dalihnya begitu, mana ayat dilarang doa Bapa kami? Gitu. Mestinya kan naik panggung, saudara-saudara. Maka dengan ini rasul-rasul kami mengumumkan ya dilarang doa Bapa kami. Nggak jadi. Nomor 3, menyembah Bapa, gitu. Menyembah Bapa sebagai Allah ya. Rasul-rasul tidak ada lagi yang nyembah Bapa, tapi yang disembah siapa? Yesus, gitu. Misalnya Paulus di dalam Efesus 1 ayat 17, Roma 15 ayat 6, Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 18, Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Ya, Yudas di dalam Yudas 1 ayat 25 dan lain sebagainya. Jadi menyembah itu langsung pada Yesus, tidak ada lagi yang menyembah Bapa. Ya. Ulangan 20 ayat 7, menyebut Allah sembarangan itu dosa. Lalu Anda ini berdalih ya, kami masih menyebut Bapa, nggak apa-apa, Bapa tapi dalam nama Yesus. Mana yang nyuruh Yesus manggil Bapa itu mana? Nggak ada. Mana tunjukkan ayat Alkitab yang melarang memanggil Yesus Bapa. Ya, no? Itu berdalih ya, no? Ya. Yohanes 14 ayat Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya aku adalah Dia, aku adalah Allah, kamu mati dalam dosamu. Jadi orang yang mati dalam dosa pasti berdalih, mana ayat Alkitab yang melarang nyebut Bapa? Aku menyembah Bapa tapi dalam nama Yesus. Mana yang melarang? Gitu. Itu namanya berdalih mampet. Gitu. Yesus cukup mengatakan kalau kamu tidak percaya akulah Dia, akulah Allah, mati dalam dosamu. Ciri-ciri orang yang mati dalam dosa ya gitu, berdalih. Gitu. Bikin aja dalih, mana ayat Alkitab yang melarang nyembah Bapa. Yesus tidak pernah ngomong akulah Bapa, nggak pernah ngomong. Kepada Saulus Yesus ngomong apa? Aku Yesus. Kepada Petrus di dalam Kisah 10 ayat 15, aku Allah. Ya. Kalau kepada Saulus tadi Kisah 9 ayat 5. Kepada Yohanes dia ngomong aku Alfa Omega. Aku firman Allah. Aku apalagi aku Allah. Di dalam Wahyu 21 ayat 7 Yesus bilang aku Allah. Enggak pernah Yesus bilang aku Bapa.
Pak, lalu bagaimana jika masih ada Bapa, misalnya di kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi ya, Bapa itu kiasan, sudah selesai. Jadi kalau di sana tertulis Bapa artinya apa? Bapa itu ya Yesus. Ya. Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu. Roma 15 ayat 6. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 sama dengan Roma 15 ayat 6. 2 Petrus 3 ayat 18. Segala kemuliaan untuk Yesus selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25 sama, yaitu segala abad, yaitu Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20 sama, Yesus Allah yang benar. Ya. Yesus tidak pernah mengaku Bapa, gitu. Terus Anda menyebut dengan sembarangan ya, maka akan terkena apa itu? Terkena mana ya? Keluaran 20 ayat 7, menyebut nama Allah dengan sembarangan, ngarang sendiri. Bapa Yesus, Bapa dalam nama Yesus itu ngarang. Nggak boleh Anda ngarang, akan terkena Keluaran 20 ayat berapa? Ayat 7. Menyebut nama Allah sembarangan nggak boleh ya, sebutlah yang itu ya toh, Tuhan Allah, Alfa Omega, apalagi ya, dan lain sebagainya itu. Yesus ya toh. Nomor 4. Kambing dan domba ya. Kambing domba di Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Itu mereka memahami yang disebut kambing domba itu tergantung melaksanakan atau tidak melaksanakan, salah, Pak. Ya. Kambing domba itu urusannya benar dan tidak benar, orang benar dan orang tidak benar, ya. Di dalam Matius 25 ayat 33 itu dipisah, domba kanan, kambing kiri. Nah, yang kanan itu disebut orang-orang benar di dalam ayat 37. 41 tentu lawannya 37, orang yang tidak benar. Kalau orang tidak benar tidak melaksanakan, kalau orang benar melaksanakan, melakukan ya. Memberi atau melakukan ya. Itu kuncinya. Jadi mereka berdalih tergantung melaksanakan atau tidak melaksanakan, kebalik, ya toh. Anda itu disebut orang benar maka melakukan. Kalau orang tidak benar maka tidak melaksanakan. Baik orang benar maupun orang tidak benar sama-sama nyebut Yesus Tuhan. Kambing nyebut Yesus Tuhan di ayat 44. Domba nyebut Tuhan di ayat 37. Jadi orang-orang benar itu berkata Tuhan. Di ayat 44. Terkutuk kambing itu juga manggil Yesus Tuhan. Sama-sama manggil Yesus Tuhan. Berarti ini sama-sama orang Kristen. Yang satu Kristen domba, satu Kristen kambing. Lalu ciri-ciri orang benar di ayat 37 itu apa? Supaya Anda itu jangan berdalih ya. Berdalih itu tergantung kita melakukan atau tidak melakukan. Kambing sama domba itu salah. Ya, benar atau tidak benar. Orang benar atau orang tidak benar. Ciri-ciri orang benar itu satu, kelompok domba tentulah, ini ayat 37 ya toh. Orang-orang benar itu kelompok domba. Nomor 2, Roma 8 ayat 10, Yesus di dalam diri kita itu baru orang benar. Nomor 3, Roma 3 ayat 24, dibenarkan karena penebusan, karya penebusan Yesus Kristus melalui apa? Baptisan. Maka baptisan itu penting. Kalau Anda baptisannya salah, Anda tidak akan dibenarkan. Nomor 4, yaitu yang menyembah Yesus sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu disebut orang benar. Nomor 5, Galatia 3 ayat 11, orang yang hidup oleh iman itu disebut orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Iman pada siapa? 2 Timotius 3 ayat 15, iman pada Kristus Yesus, bukan iman pada Bapa. Yang beriman pada Bapa tidak disebut orang benar. Efesus 2 ayat 8, Kisah 4 ayat 12, keselamatan hanya dalam nama Yesus. Jadi Anda jangan ngotot, aku masih doa pada Bapa, masih nyembah Bapa, masih baptisan Bapa Roh Kudus. Anda termasuk golongan kambing, bukan orang benar. Berdalih melulu, Anda tidak akan paham kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 7. Clear ya? Para pendeta yang berdalih melulu, ya toh. Mana ayat Alkitab yang mengatakan dilarang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, itu kan berdalih. Mana ayat Alkitab yang mengatakan dilarang doa Bapa kami, itu berdalih ya toh. Kan harusnya Yesus itu naik panggung pakai toa, halo saudara-saudara, dengan ini kami memberitakan kepada umat Kristen ya toh, jangan lagi baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, jangan lagi doa Bapa kami, jangan lagi nyembah Bapa. Maka dengan ini sudah kami umumkan. Sekian, wassalam.
Berdalih melulu nih Kristen tipe berdalih. Ya Kristen kambing, Kristen Tritunggal, penyembah Bapa. Berdalih jurusannya mana? Alah mau jelas neraka. 100% jelas ya tuh. Jangan menghakimi, Pak. Menghakimi itu kan kalau nggak pakai Alkitab itu namanya menghakimi. Kalau pakai Alkitab menyatakan kebenaran, bukan menghakimi. Ya. Baik, para mahasiswa sekolah tinggi Alkitab, clear. Jadi Kristen yang suka berdalih itu memang ada, sudah ditulis di Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 7, mereka tidak akan pernah mengenal kebenaran. Mereka ciri-cirinya masih baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, menolak baptisan dalam nama Yesus, mendirikan kebenaran sendiri tentu saja, doanya masih doa Bapa kami, menyembahnya masih nyembah Bapa. Mereka akan mati dalam dosanya, neraka ya, dan mereka masuk kelompok kambing. Baik, pada singkat dan clear, yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung, yang mau ikut debat nanti minggu ketiga bulan Agustus ya, berarti tanggal 22 Agustus itu ada debat lagi ya, silahkan ikut ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian TBPS. Haleluya, amin.